itu kita nggak ada tunda bayar. Oke. Kita belanja sesuai dengan apa yang ada. Uang ada baru belanja. Nggak ada istilahnya belanja dulu, ntar nanti gitu, nggak ada. Kemarin kita bertemu sama teman-teman di dunia pariwisata, tingkat kunjungannya sangat menurun. Kita tahu bahwa potensi Laut Bintan yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia itu bisa mendatangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ketua, apa kabarnya Bu Ketua? Alhamdulillah baik. Baru selesai paripurna ini. Iya. Bu Ketua, ini penampilan perdana Ibu di program Gebrakan Sang Pemimpin. Ibu saat ini sebagai legislator, di unsur pimpinan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bintan, sebenarnya apa fokus utama dalam kerja periode saat ini? Ya, alhamdulillah kita di DPRD memang sudah punya tugas dan fungsi, pertama legislasi, kemudian penganggaran dan pengawasan. Jadi dari 3 fungsi itu kita terus bergerak terhadap apa saja yang terjadi di DPRD dan pemerintah Kabupaten Bintan. Jadi gebrakan kita tentunya kita ingin sekali lembaga ini, Rumah Besar Rakyat Bintan ini menjadi rumah aspiratif yang dapat menampung segala aspirasi masyarakat, kemudian segala keluh kesah masyarakat, dan insya Allah DPRD Bintan untuk periode ini kita akan menjadikan periode terbaik daripada sebelum-sebelumnya. Luar biasa. Periode terbaik ya Bu ya? Periode terbaik. Bu, tadi Ibu sempat mention tentang legislasi. Mungkin ada produk-produk regulasi yang urgent untuk segera disahkan oleh DPRD Bintan. Ya. Prinsipnya prolegda yang disampaikan oleh pemerintah daerah itu urgent untuk kita bahas dan untuk kita sepakati. Namun untuk tahun 2025 ini kita sudah dalam pembahasan di pansus-pansus di DPRD, yaitu pansus Kabupaten Leana, kemudian pansus tata beracara, kemudian kemarin kita barusan selesai pembahasan tentang rancangan awal RPJMD Kabupaten Bintan untuk tahun 2025-2029. Nah, tadi seperti Pak Wiras tahu bahwa Bu Pipen baru selesai memimpin paripurna untuk nota kesepakatan terhadap ranwal itu. Nah, ranwal itu berisikan visi misi Bupati, arah kebijakan dan sasaran beliau untuk 5 tahun ke depan. Nah, pada saat pembahasan awal Bu Pipen langsung memimpin dan alhamdulillah hadir bersama kita seluruh unsur fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bintan, dan pada saat pembahasan itu banyak hal yang kita beri masukan, kemudian kita ada perbaikan-perbaikan untuk disempurnakan. Dan tadi sudah kita sampaikan ke Pak Bupati untuk segera disempurnakan, dan kami menunggu rancangan RPJMD-nya diserahkan ke DPRD. Karena dari ranperda RPJMD itu insya Allah nanti akan tahu bagaimana tujuan, sasaran, kebijakan Bupati sesuai dengan visi-misinya pada saat kampanye 2024 kemarin. Dan itu yang harus kita gesa supaya arah kebijakannya dapat diketahui oleh masyarakat. Ini ada yang bilang karena kepala daerahnya dengan pimpinan dewannya satu partai, ini bisa lebih seirama begitu, kira-kira begitu nggak sih? Iya, sebenarnya kan DPRD dan kepala daerah itu kan mitra. Iya. Kita saling kuat menguatkan. Kebetulan ya sekarang kita sama-sama tentu ini lebih menguatkan sinergitas kita. Dan Bu Pipen selalu berprinsip bahwa urusan di DPRD ini menjadi ranah kita dan bersama-sama. Jadi tidak jarang kita pada saat Pak Robi menyampaikan ranperda melalui OPD terkait, ya kita nggak pernah berleha-leha untuk mengulur waktu dan untuk karena itu penting buat masyarakat gitu. Jadi tidak ada istilahnya tanda petik karena kita sama-sama ya kita cincai-cincai, nggak ada. Harus lebih semangat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi tidak ada cincai-cincaian ya Bu ya? Tidak ada. Baik Bu, menurut Ibu Ketua nih, apa sebenarnya yang harus cepat dikerjakan atau jadi prioritas eksekutif saat ini Bu? Baik, kita ketahui tahun 2025 merupakan tahun terberat ya buat pemerintah daerah dan DPRD. Kita ketahui bahwa datangnya Inpres nomor 1 tahun 2025 itu merupakan cambuk yang teramat keras ya buat daerah.
karena daerah harus menyesuaikan kemampuan APBN pemerintah pusat dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan di tahun 2024. Jadi APBD tahun 2025 ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari di tahun 2024. Maka pada saat impres itu keluar, banyak sekali program-program yang terpending, program-program yang harus kita sesuaikan, dan ini adalah tantangan. Nah, bagaimana kami DPRD bersama-sama Pak Bupati, Bu Bupati dan seluruh OPD untuk menggesa bagaimana potensi-potensi yang bisa dicapai oleh pemerintah daerah, dan kami akan siap untuk menyempurnakan regulasinya. Jadi Bu Pipen selalu berdiskusi sama Pak Robi terkait apa nih yang harus kita lakukan. Bahkan kita proaktif bertanya, apa aja sih yang menjadi rasionalisasi gitu, supaya kita tahu ancang-ancangnya gitu. Jangan sampai kita kolaps, jangan sampai kita ibaratnya pertengahan tahun 2025 sampai akhir tahun 2025 kita udah nggak ada lagi anggaran-anggaran yang bisa kita pergunakan. Baik, kebetulan nih Ibu sudah membahas tentang instruksi Presiden soal efisiensi. Di pembahasan Bu, untuk menjalankan program efisiensi itu sebenarnya angka efisiensi yang akhirnya bisa diputuskan oleh Kabupaten Bintan sendiri berapa kira-kira? Ya. Ini Pak Wira ini masih berlanjut. Jadi kemarin kita tahap pertama itu sudah menyisir hampir 25 miliar terhadap APBD yang kita sepakati. Banyak item anggaran belanja yang sudah diefisiensi gitu ya. Nah, kita tahu sekarang adanya perang global ya, kemudian tarif pajak dan lain sebagainya, kemudian kita nggak tahu kemampuan transfer pusat ke daerah. Ini masih berlanjut. Jadi Bu Pipen di kesempatan ini belum bisa menyampaikan angka pastinya berapa yang harus kita efisiensi, karena ini terus bergerak. Daerah Bintan itu masih tergantung kepada transfer pusat. APBD Bintan tahun 2025 ini sebanyak 238 miliar. APBD PAD kita mohon maaf, PAD kita. Total APBD kita 1,3 triliun. Di situ ada belanja pegawai, belanja masyarakat, kemudian gaji guru dan lain sebagainya. Itu tertampung semua. Kemudian ada dana alokasi khusus yang diberikan, DAU yang sudah kita tahu angka-angkanya kita akan dapat berapa gitu. Tapi karena adanya impres itu tentu kita penyesuaian, dan kita baru dapat informasi dari Pak Bupati, insya Allah nanti katanya nih akan ada lagi efisiensi tahap 2 itu bahasanya. Kemarin tahap pertama sudah, tahap 2 antisipasi ini harus dibuat oleh daerah untuk membentengi diri. Jadi kita alhamdulillah Pak Wira di Bintan itu kita nggak ada tunda bayar. Kita belanja sesuai dengan apa yang ada. Jadi kita nggak mau hutang, kita nggak mau tunda bayar, kita akan melakukan kegiatan itu pada saat uangnya ada. Uang ada baru belanja, nggak ada istilahnya belanja dulu, ntar nanti gitu, nggak ada. Alhamdulillah di Bintan selama Bu Pipen jadi anggota DPRD kita nggak pernah tunda bayar. Tunda bayar ya? Iya. Nggak seperti daerah-daerah yang lain yang kemudian yang dikorbankan itu tunjangan kinerja untuk pegawai negeri, itu yang terhutang dan betul. Sejumlah proyek seperti itu di Bintan tidak ada? Nggak ada. Jadi itu yang menjadi acuan kita. Prinsip kehati-hatian itu kita lakukan supaya kita tidak mau nanti ada yang tersakiti. Pak Wir bayangin, orang sudah kerja, orang sudah bangun, masyarakat sudah merasakan, ternyata pada akhir dari kegiatan itu tidak mampu untuk dibayar. Banyak yang harus dikorbankan, dan inilah menjadi komitmen kita. Alhamdulillah di DPRD kita bersama-sama pemerintah daerah tidak ada lagi yang menjadi kegiatan yang tidak terencana. Semuanya terencana dan teranggarkan gitu. Bu Ketua, kalau kami ngelihat kan dari PAD itu sumbangannya pajak daerah untuk tahun 2024 lalu saja sebesar 274 miliar. Ini over target kabarnya seperti itu. Dan tiap tahun juga bertambah ya PAD dari pajak daerah ini. Ini tahun ini tetap optimis lebih tinggi dari tahun 2024 atau bagaimana, Bu? Iya. Kalau awalnya kan optimis nih 290 miliaran ya. Betul. Ini sekarang bagaimana, Bu? Ya, dengan
ekonomi dunia yang seperti ini, kita ketahui bahwa Bintan itu PAD-nya berdasarkan dari kunjungan wisata. Iya. Lagoy pemberi PAD yang besar gitu. Kemarin kita bertemu sama teman-teman di dunia pariwisata, tingkat kunjungannya sangat menurun. Jatuh, Bu? Ya, untuk tahun 2025 ini, dan kita berharap pemerintah pusat punya regulasi lah untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, misalnya dengan visa, gratis visa dan lain sebagainya. Mungkin itu lebih baik mendatangkan, misalnya seperti turis-turis dari China, dari mana lah, yang misalnya memang mereka ramai gitu. Nah, kenapa kita harus efisiensi yang kedua ini? Karena kita sudah melihat tren dari kunjungan wisatawan itu udah semakin melambat. Walaupun event-event internasional insya Allah sebentar lagi akan bergulir di Bintan, tapi memang kondisi ekonomi dunia yang hari ini kita lihat semakin tidak menentu karena berbagai hal yang kita ketahui bersama. Nah, untuk mengantisipasi itu kemarin Bu Pipen bersama dua pimpinan lainnya ketemu Pak Bupati, kita membahas tentang apa nih gebrakan Pak Bupati terhadap peningkatan PAD, karena kita udah tahu nih, melihat bahwa 2025 ini pasti serapan dari PAD itu menurun. Banyak yang sudah disampaikan sama Pak Robi, intinya kami siap untuk memberi dukungan legislasinya. Jadi kalau misalnya Pak Bupati nanti ingin membuat perusahaan daerah misalnya tentang kemaritiman, kita tahu bahwa potensi Laut Bintan yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia itu bisa mendatangkan uang atau PAD buat kita. Itu insya Allah nanti akan kita duduk, kita payungi dengan perda-perda yang bisa menghasilkan PAD itu. Kemarin Pak Bupati juga cerita tentang potensi pariwisata seperti mangrove, seperti apa. Insya Allah ini dalam waktu dekat kita akan bersama OPD terkait untuk membuat naskah akademi terhadap peraturan daerah menyangkut hal itu gitu. Karena kita harus berkejaran waktu, program kerja yang sudah kita buat selama 1 tahun itu tidak mungkin terhenti dengan program-program yang uangnya nggak ada gitu kan. Masyarakat hari ini nggak ngerti dia kita kekurangan PAD gitu ya. Yang mereka tahu adalah pada saat itu sudah disahkan, maka pemerintah daerah harus melaksanakan. Baik. Tadi sempat Ibu mention tentang potensi pariwisata. Sebenarnya potensi-potensi apa lagi sih Bu yang bisa dikembangkan di Bintan ini untuk menambah kas daerah, pendapatan daerah itu sebenarnya apa lagi? Kita daerah maritim, seperti Bu Pim bilang, kita dikelilingi oleh laut, kita punya 96 laut. Bintan itu hanya 4% daratannya. Tentu potensi ini harus di-manage secara baik. Kemarin pada saat berbincang sama Pak Robi itu, beliau sudah punya perencanaan-perencanaan apa yang akan dibuat, dan kita sangat mendukung itu. Jadi seperti Labu Jangkar, kita banyak perusahaan-perusahaan besar seperti PT BAI, BIE yang di Lobam gitu, Pertamina kita juga punya. Nah mudah-mudahan ini menjadi peluang yang di depan mata yang harus kita gali, dan kita juga insya Allah dalam waktu dekat akan memanggil kepala Dinas Pariwisata dan Pendapatan untuk mengoptimalkan pajak-pajak yang ada di pariwisata. Mungkin selama ini belum tergarap, mungkin selama ini belum termanage dengan baik, dan insya Allah kita tidak menunggu lagi lah sejauh mana kemampuan keuangan daerah. Memang ini harus menjadi catatan penting buat kepala daerah dan DPRD untuk dapat menyegerakan potensi-potensi yang ada di daerah. Jadi dukungan regulasi langsung dipercepat ya Bu ya? Tapi bukan berarti cincai-cincaian ya Bu ya? Tidak, kita insya Allah di Bintan itu on the track. On the track ya? Ya, kita pengesahan APBD-nya tepat waktu, dan tidak ada istilahnya tuh bilik 1, bilik 2, bilik 3 itu nggak ada. Kita clear murni dan semuanya. Baik, nggak ada setengah kamar ya Bu ya? Nggak ada. Baik. Ini tadi kita bicara potensi, terus rencana, ini tentang permasalahan Bu. Masyarakat tentu di media juga sering muncul ini tentang permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat Bintan, itu utamanya perkara limbah minyak hitam dan rob Bu. Ini sebenarnya apa sih suggest dari legislatif agar eksekutif ataupun stakeholder terkait bisa menyelesaikan perkara ini?
Sebenarnya ke tahun ini permasalahan minyak hitam ini kan selalu ada, apalagi di musim-musim utara. Kita dari tahun ke tahun selalu memperbaiki regulasinya. Memang tidak mudah untuk kita mendeteksi kapal-kapal yang membuang itu gitu. Tapi antisipasinya adalah kita bersama stakeholder ya, rekan-rekan yang ada di Lagoy untuk mengantisipasi itu supaya jangan terlalu banyak. Jadi dibentengi dengan pagar-pagar apa di laut itu, pelampung-pelampung. Jadi minyak itu nggak masuk ke pantai-pantainya. Jadi kayak teman-teman kita di Pengudang juga punya program apa ya untuk bersih-bersih pantai itu dengan membuat pelampung-pelampung di sekitar perairan itu, sehingga pada saat sampah minyak hitam itu langsung terhalangi dan tidak masuk di dalam area pantai itu. Karena kalau udah ke pantai untuk membersihkannya agak sulit. Lengket dia. Nah, tapi kalau untuk Rob ya kita tahu karena Bintan adalah daerah laut gitu ya, antisipasinya banyak sekali. Kita bersama BPBD dan kita bersama teman-teman PU untuk membuat parit-parit yang ada di sekitar laut itu. Yang kita takut itu hanya pada saat hujan, curah hujan tinggi, robnya pasang gitu, sehingga itu yang akhirnya nyatu dia, ketemu dia di darat dan alhamdulillah Bintan nggak pernah sampai banjir yang sekian hari gitu ya. Pasti pasang, pada saat dia pasang dia tergenang, setelah dia surut ya airnya surut dia ke laut semuanya. Tipikalnya seperti itu ya. Baik, Bu Ketua, terima kasih atas waktunya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Bu Ketua untuk membawa Kabupaten Bintan ini semakin juara ya. Semakin juara. Ya, baik. Terima kasih Bu Ketua. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.